Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala nihanallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin illa an qala hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para ustadz wal asatidah dan segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puji syukur kepada Allah, kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh wabil khusus secara berjemaah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan pada saat ini menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, bisa melaksanakan berbagai macam hal yang menjadi kebaikan dalam memanfaatkan waktu, kesempatan, kesehatan selama masih ada kesempatan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu keberkahan, pintu hidayah, pintu taufik hidayah inayah untuk kita semuanya, dan semoga keberkahan tersebut mengalir kepada keluarga kita semuanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita memasuki di bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan memasuki waktu di mana waktu tersebut adalah bagian di antara malam-malam istijabah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah riwayat menyatakan arba'u layalin, sebagian mengatakan khamsah layalin yustajabun fihi du'a, yaitu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Setelah malam pertama di bulan Rajab, ya ada di bulan Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memiliki beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Awalnya umat Islam sebelumnya salat menghadap Baitul Maqdis. Salat menghadap Baitul Maqdis. Ketika di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memalingkan
kiblat, memalingkan pada saat solat menghadap Ka'bah, yaitu afawali wajhaka, berpindah ketika solat, awalnya Baitul Maqdis lalu berpindah kepada Ka'batul Musyarrafah. Ini di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah perintah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya di sebelumnya di bulan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulannya membaca istighfar. Bulan Sya'ban syahrus salawah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulannya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana bulan Ramadan diturunkannya baca ayat suci Al-Quran. Maka bulan Sya'ban diperintahkannya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita membaca salawat, wabil khusus ketika salat. Bahkan salawat di dalam salat pun menjadi rukun di dalam salat. Kalau di dalam salat enggak baca salawat, enggak sah salatnya. Bahkan termasuk menjadi rukun qauli. Rukun qauli, tahiyatul akhir. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat, membaca salawat. Ini rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan dengan lisan. Yang terakhir nomor 5 adalah membaca salam. Salawat menjadi rukun di dalam salat. Bahkan kalau enggak dibaca jadi enggak sahnya. Bahkan dibaca dalam hati enggak diucapkan dengan lisan menjadi enggak sahnya. Ini keistimewanya salawat. Dan salah satu amalan yang diterima secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan adalah baca salawat. Mungkin kalau amalan-amalan yang lain masih ada beberapa hambatan, dilihat dulu kemurniannya, dilihat dulu keikhlasannya. Sedekah misalkan, seberapa banyak sedekah yang dia berikan masih dilihat dulu dia ikhlas apa enggak, tujuannya apa, maksudnya bagaimana ketika dia sedekah, dilihat dulu, disaring. Bahkan sholat pun juga demikian. Sholat, dia sholat, apa tujuannya, apa maksudnya, disaring, lihat dulu keikhlasannya, kemurniannya dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Beda dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat walaupun dengan apapun tujuannya, maksudnya, salawat tetap nyampe kepada baginda Nabi Muhammad. Dan satu salawat yang kita ucapkan 10 balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. La ilaha illallah. Ini keistimewaannya memperbanyak baca salawat. Nah, di antaranya juga di bulan Sya'ban ada turfa'ul a'mal, diangkatnya amal-amal setiap hamba yang dilakukan. La turfa'ul a'mal ini ada beberapa jenis. Ada diangkatnya amal itu setiap hari, setiap subuh dan setiap maghrib. Innal malaika yata'aqabuna fil yaumi. Sesungguhnya malaikat itu bergantian setiap harinya. Malaikatul nahar wa malaikatul bil lail. Malaikat di siang, malaikat malam. Nah, di sini. Maka ketika malaikat malam semalam dari maghrib hingga subuh tadi, malaikat menyampaikan amalan-amalan kita yang kita lakukan pada malam hari.
Yang kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, membaca yasin, membaca Al-Quran, yang sholat malam, yang sholat witir, yang membaca Al-Quran di tengah malam, seperti itu, semuanya diangkat oleh Allah tadi subuh tadi pas adzan fajar. Lah ketika adzan fajar tadi bergantian malaikatnya yang lain. Bergantian malaikatnya yang lain. Lah sekarang dicatat kita sholat subuh berjamaah, kita berzikir, kita bermunajat, kita menghadiri majelis taklim, kita niat i'tikaf sekarang ini sampai nanti ketika asar. Nah di situ sholat zuhur dicatat nanti berjamaah, sholat asar berjamaah dicatat, berbagai macam amalan-amalan kebaikan ataupun keburukan. Ini jadi setiap hari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini ada catatan amal yang dilaporkan oleh malaikat setiap pekan, bahkan setiap pekan 2 kali, setiap Senin sama Kamis. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, turfa'ul a'malu yaumil isnin wal khamis, diangkat semua amal-amal itu hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu an yufa'u amali wa ana sha'im. Dan saya senang jika amalanku diangkat, dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Maka di sini adanya puasa Senin sama Kamis. Ada puasa Senin sama Kamis ya karena amalan-amalan hari Senin sama Kamis diangkat oleh Allah Subhanahu oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini diangkat. Puasa juga demikian di bulan Sya'ban. Ada sini kalau kita jelaskan nanti melebar. Ini ada juga amalan yang diangkat secara langsung. Secara langsung. Nah, tadi setiap hari, ada setiap pekan, ada secara langsung ketika langsung diangkat. Amalan sholat, amalan ketika berwudu dan sholat langsung diangkat oleh Allah Subhanahu oleh malaikat yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang dihaturkan setiap tahun laporannya, yaitu ketika nisfu Sya'ban. Nah, berdoa. Makanya ketika nisfu Sya'ban nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keinginan kita dan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan keberkahan di bulan nisfu Sya'ban. Akan tetapi disebutkan hal-hal yang wajib kita ketahui ketika di bulan nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hamba, Allah ampunin. Akan tetapi ada beberapa sifat, ada beberapa kategori di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya atau ampunannya kepada mereka. Disebutkan dalam suatu riwayat, ya Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alayka wa rasuluhu, atani Jibril alaihi salatu wasalam faqala hadhihi al-laila nisfu min Sya'ban wa lillahi fiha utaqa minan nar bi'adadin syu'urin ghanamin kalbin la yanzurullaha fiha illa musyrik. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah menyampaikan demikian. Rasul Jibril mendatangi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah akan dilaksanakan, InsyaAllah jika tidak keliru tanggal 2 Februari kalau enggak salah, nisfu Sya'ban. Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, mengampuni, merahmati hamba-hambanya dengan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi di malam ini pun ada sebagian mereka yang tidak mendapatkan rahmat atau ampunannya. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya siapa? Yang pertama adalah musyrik.
orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wala ila masyahin, dan bukan kepada orang yang berseteru, orang yang saling mendendam, orang yang saling membenci. Nah, ini. Makanya di bulan nisfu Sya'ban pada pagi harinya orang ataupun pada saat itu kadang-kadang banyak saling mengirim. Nah, ngirim kupatan, ngirim mirim kupat, mirim makanan, mirim apa kepada saudara, kepada tetangga, ngirim berbagai macam. Ini sebagai bentuk istilahnya silaturahim dan bentuk saling memaafkan, untuk menghilangkan rasa yang gak enakan dalam hati, rasa dendam ataupun rasa benci sebelumnya yang pernah terjadi, ini dihilangkan pada saat itu. Nah, pas ketika kumpul di masjid kumpul, baca zikir, baca doa. Setelah doa baca, ada makan-makan biasanya yang kita lakukan, ada makan-makan kupatan seperti itu. Ini untuk menghilangkan rasa-rasa kebencian, rasa-rasa gak enakan sesama tetangga, sesama keluarga, sesama teman ataupun siapapun ini. Nah, maka di sini istilahnya hikmahnya diantaranya adanya kumpulan-kumpulan malam nisfu Sya'ban, kupatan misalkan. Ini kupat selepat seperti itu, maghfirah. Wala ila qati'ir rahim, dan Allah tidak memberikan ampunan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban kepada orang yang memutus tali silaturahim. Ada di sini. Yang tadi yang saya sampaikan, ngirim keluarga sana, ngirim ke sana, nyampaikan untuk menyalin dalam hubungan silaturahim. Atau kalau misalkan jauh, minimal kita nelpon, bagaimana kabarnya, bagaimana sehatnya, ini nisfu Sya'ban ini enggak lama lagi Ramadan ya, nanti jika ada kesalahan macam-macam tanya seperti kabarnya, silaturahim. Dari sini. Wala ila musbilin, dan bukan orang yang memanjangkan pakaiannya, sarungnya. Nah, ini mungkin sangat jarang. Wala intinya mereka yang menyombongkan diri, orang sombong dalam berpakaian, huyala dan sebagainya. Wala ila aqli walidihi, dan bukan terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, makanya ketika nisfu Sya'ban nelpon orang tua, kalau misalkan jauh, bagaimana kabarnya Pak, bagaimana kabarnya Bu, gini. Kalau dekat sambangin, ngirim kupat misalkan, ngirim seperti apa, nisfu Sya'ban. Wala ila mudmini khamrin, dan tidak juga terhadap orang yang terus menerus minum khamar. Nah, yang terus menerus minum khamar, orang sesuatu hal yang memabukkan ini. Maka nisfu Sya'ban adalah malam di mana istijabatnya doa, malamnya berdoa, malamnya penuh dengan maghfirah. Ini semata-mata semuanya Rajab, bulan Sya'ban, untuk mempersiapkan di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan. Mereka yang punya hutang puasa segera diselesaikan puasanya. Nah, di sini puasa, dan juga mereka yang ingin berpuasa bulan Sya'ban diperbolehkan berpuasa. Bahkan Rasulullah ketika bulan Sya'ban sering berpuasa. Tapi kalau kita ada tuntutannya, ada beberapa, menurut sebagian ulama, puasa di tanggal 1 hingga 15 diperbolehkan, dianjurkan. Nah, tapi kalau sudah 15 ke belakang, ini sebagian ulama ada beberapa hal kriteria yang diperbolehkan berpuasa. Yang pertama, mereka yang punya hutang puasa boleh puasa. Yang kedua, mereka yang terbiasa berpuasa. Ini kalau 15 terakhir ya, 15, 16 terakhir. Mereka yang terbiasa puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud, silahkan berpuasa. Atau yang ketiga, mereka yang punya nazar puasa karena wajib hukumnya, silahkan berpuasa. Atau mereka punya hutang kafarah, wajib dia berpuasa, silahkan berpuasa. Yang terakhir,
mereka yang wasil, yaitu yang menyambungkan puasa 15, misalkan puasa tanggal 15, nyambung terus 16, 17, 18, 19, silahkan berpuasa. Tapi ketika dia stop tanggal 19 misalkan enggak puasa, 20 enggak usah berpuasa. Nah, di sini ini semata-mata kalau yang mereka yang suka berpuasa, mereka sudah membiasakan dirinya terbiasa dalam berpuasa, memasuki bulan suci Ramadan udah terbiasa. Tapi kalau mereka yang enggak terbiasa, agar tidak menjadi alasan ketika awal malam pertama di bulan suci Ramadan lemahlah, capeklah, enggak ini seperti itu, ini tidak dianjurkan. Maka di sini bulan Sya'ban, mari benar-benar kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian dari kebiasaan orang Tarim ketika mau di bulan Sya'ban ini membiasakan mereka membaca kitab yang berhubungan dengan puasa. Yang berhubungan dengan puasa, dari sahnya puasa, gak sahnya puasa, yang membatalkan puasa, syarat dan semuanya. Agar kenapa? Agar benar-benar siap untuk memasuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan pengetahuan tentang kajian-kajian Ramadan tadi diamalkan di bulan suci Ramadan. Wabil khusus menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Yang menjadi perhatian khusus adalah malam pertama. Malam pertama bulan suci Ramadan ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan merahmati hamba-hambanya di bulan malam pertama di bulan suci Ramadan, dan juga memperbanyak niatan di bulan suci Ramadan. Wabil khusus niatan wajib, niatan wajib yang harus dilaksanakan setiap malamnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i wajib setiap malam berniat puasa di malam suci Ramadan. Nah, kalau menurut Imam Maliki adalah cukup di malam pertama. Cukup di malam pertama dengan niat puasa 1 bulan penuh. Tapi ketika terputus pada pertengahan, maka nanti niat menyambungkan kembali niat puasanya di bulan suci Ramadan. Ini pentingnya kita juga belajar tentang sahnya niat. Mulai dari niat puasa harus diawali, mulainya niat pada malam di saat tenggelamnya matahari, yaitu maghrib, hingga terbitnya fajar, subuh. Ini niat. Dan disunahkan makan sahur. Yang dikatakan sahur adalah ketika masuk kepada sepertiganya malam. Jadi malam hari dibagi 3. Misalkan malam itu ada 9 jam, maka di malam keempatnya, jam keempatnya sudah masuk kepada waktu sahur. Kalau belum masuk kepada sepertiganya malam, maka dikatakan makan malam. Makan malam, bukan makan sahur. Sahur walaupun sedikit, tasaharu fa inna fi sahari barakah. Makanlah sahur walaupun sedikit, karena makan pada saat sahur itu adalah ada keberkahan di situ. Ittiba baginda Nabi Muhammad, sunnah. Walaupun makan 1 korma, enggak terbiasa makan sahur biasanya, biasakan makan sahur walaupun sedikit, makan korma ataupun minum air, sama. Niatin sahur. Dari sini, mulai dari sekarang sebelum Ramadan, latihlah membiasakan sholat malam dengan sholat witir, khususnya sholat witir. Karena di Ramadan kita sholat witir, maka mulai sebelum Ramadan saat ini kita membiasakan witir. Minimal habis isya witir, minimal witir 1 rakaat, minimalnya witir. Paling sempurnanya minimalnya witir 3 rakaat. Jadi habis isya salat ba'diyah isya 2 rakaat, karena ini salat ba'diyah isya adalah salat sunat muakkad. Salat sunat muakkad, salat sunnah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, eman-eman. Bahkan orang yang senantiasa menjaga salat sunnah ba'dal isya, Allah mengkaruniakan sebagai dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Sebagai ini diantaranya karunianya.
Membiasakan sholat sunnah badal isya 2 rakaat, lalu dilanjut dengan witir minimal 1 rakaat. Oh, nanti ketika malam pasti bangun tahajud, boleh enggak witir? Menyelesaikan menyambung witir, karena witir itu maksimalnya 11 rakaat. Jadi witir itu bisa dilaksanakan pada awal waktu setelah isya 1 rakaat, maksudnya 1 rakaat. Lalu ketika bangun tengah malam tahajud, menyelesaikan jumlah witirnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dari sini menyambungkan. Makanya ketika Ramadan 10 awakhir kita sholat tasbih di situ. Kita sholat tasbih sunnah. Di sini sholat tasbih sunnah. Nah, ketika habis sholat tasbih kita lanjutkan 2 sholat lagi 2 rakaat di masjid, atau 2 rakaat nanti di rumah, atau 2 rakaat sebelum sahur. Ini menjadi jumlah witir yang sempurna sehingga mencapai 11 rakaat boleh. Atau di Ramadan 3 rakaat setelah tarawih, 8 rakaat nanti dicicil di rumah nanti, atau sebelum sahur nanti. Nah, di sini butuhnya pembiasaan kita di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. Kita akan membaca walaupun sedikit dari keberkahan di kitab Risalah Mu'awanah. Wa 'alaika bin nusahi likulli muslimin. Sepatutnya bagi kita untuk senantiasa saling menasihati segenap saudara muslim, khususnya menasihati banyak cara. Menasihati dengan lisan, menasihati dengan sikap kita. Walaupun kita enggak ngomong, tapi sikap kita memberikan nasihat untuk dia bisa menjadi nasihat. Jadi nasihat itu umum, enggak harus ngomong. Enggak harus ngomong saja, enggak. Dengan sikap kita ketika ada seseorang sebagaimana di Sayyidina Hasan Husain. Jadi Sayyidina Hasan bin Husain melihat salah satu orang dari sahabat Nabi, mereka tidak kurang sempurna dalam melaksanakan atau wuduknya. Dalam berwuduk kurang sempurna. Lalu Sayyidina Hasan bin Husain mau ngomong ini kurang pantas karena beliau masih kecil, anak-anak. Mau ngomong kurang pantas. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Husain ngomong kepada sahabat tadi, wahai sahabat Rasulullah, bolehkah saya minta kamu menjadi hakim? Untuk apa? Ditanya. Untuk melihat siapakah di antara saya dan saudara saya Hasan Husain ini, siapa yang paling bagus wudhunya? Gitu. Jadi nggak langsung menegur. Akhirnya, oh ya siap, lihat. Ayo sekarang saya berwudhu. Ketika berwudhu, ini paling bagusnya wudhu, kata beliau sahabat Nabi. Lalu berwudhu saudaranya si Husain, sama persis. Ulah ini paling bagusnya wudhu, yang kurang bagus wudhu adalah saya. Lalu gitu. Ini jadi artinya nasihat enggak harus dengan ngomong, dengan sikap, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan Husain tadi, dengan sikap. Bisa nasihat dilakukan dengan ucapan tadi, ucapan yang baik. Kalau kita dengan ucapan harus melihat dulu ketika kita menasihati. Kalau itu nasihat yang sekiranya itu menyinggung dirinya di hadapan orang-orang, maka sebaik-baiknya nasihat adalah pada saat tidak adanya orang. Berdua diomongin. Oh Pak, oh Dek, oh Mas, oh Kak, ini loh kalau begini kan gini gak enak, gak bagus, gak betul gitu. Nah ini lebih menjaga privasinya seseorang. Nasihat. Nah, kalau nasihat secara umum, ucapan secara umum, jangan pernah menyebut namanya ataupun golongannya. Maka di sini ini yang disampaikan oleh para mubaligh, para penceramah. Nah, ketika dia menasihati enggak boleh menyebut nama seseorang. Menyebut secara umum, meminum khamar itu enggak baik, judi itu kurang enggak baik, merugikan dirinya, merugikan keluarganya, seperti itu. Jadi enggak boleh menyebut si fulan ngono, begini, jadi ghibah. Jadi enggak baik, bukan nasihat seperti itu. Kalau di hadapan orang ramai.
Maka kita harus tahu etika cara menasehati. Bahkan di surat khusus menyampaikan tentang nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling menasihati kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, dari sini menasihati. Jangan sampai dengan nasihat tersebut, kalau kita memberikan nasihat sekiranya tambah nemen, tambah menyala perbuatannya, kegabaitannya. Nah, di sini perlunya kita memperhatikan cara usulub yang baik ketika kita memberi nasihat kepada seorang. Bahkan nasihat senantiasa disampaikan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan. Bahkan di dalam salat kita dapat nasihat. Nasihat di dalam salat, bagaimana ketika salat kita bersikap, ketika salat kita khusyuk, khudu, di dalam salat kita ada tumakninah dan sebagainya. Dan kita dalam salat ada doa di situ, ada sujud, semuanya di dalam kegiatan-kegiatan kita memiliki unsur nasihat untuk menyadarkan diri kita sebagai hamba yang dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ammatil muslimin. Nasihat itu bagi Allah dan bagi Rasulnya dan juga bagi seluruh umat Islam secara umum, saling menasihati. La ilaha illallah. Wa minan nusihi an takuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takunu lahu fi hudurihi wa alla tadhhar lahu minal mawaddah bilisanika fawqa ma yatmuruhu kalbak. Lah di antara nasihat juga itu harus sama adanya dia ataupun tidak adanya, itu harus sama aja, tidak ada perbedaan. Nah, kalau enggak ada dia, enggak ada orangnya, nasihatnya luar biasa, ngomongin tentang seseorang. Tapi kalau ada dia, seakan-akan cari mujamalah. Mujamalah itu istilahnya memperindah, menyelipkan dengan ucapan-ucapan yang enggak sesuai yang diniatkan untuk dinasihatin. Nah, seperti itu. Maka disinilah sepatutnya bagi kita harus memahami betul cara menasihati seseorang. Jangan setiap kita memberikan nasihat harus diukur dulu dengan diri kita, sesuai enggak, pantas enggak. Nah, di sini ketika memberi nasihat, kita ini sama apa enggak? Kalau sama, ya nasihati dulu diri kita sendiri, omongin diri kita, bukan seseorang. Nah, di sini. Maka di sinilah sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat yang disesuaikan dengan adab, sikap yang baik, tutur kata yang baik, tidak menyinggung berlebihan, malah memberikan kebaikan dan merubah dengan kebaikan yang lebih baik untuk kedepannya. Agar tidak apa? Agar tidak berpindah, agar tidak berubah menjadi hasud. Karena terkadang seseorang menasehati itu karena hasad. Maka kalau menasihat, menyesuaikan dulu apa yang dia nasihatin. Nah, sesuai dengan kebenarannya, niatnya. Kalau sampai berlebihan, berbagai macam hal yang enggak sesuai, nanti malah menjadikan keterburukan, maka khawatir nanti menjadi hasud. Kita yang punya hasad, karena kita hasad kepada dia melakukan demikian, kita langsung ngomong begini, begitu, begini, berlebihan seperti itu. Jadi hasud nanti. Maka harus dibedakan nasihat yang benar-benar nasihat dengan hasutan. Dengan hasutan. Nasihat dengan sikap itu lebih fasih. Banyak kisahnya. Banyak kisah tentang nasihat dengan sikap. Banyak kisahnya. Di antaranya juga ada seorang imam sholat.
subuh di Tarim, dia sering mendapati anak muda yang masih duduk berkumpul pada saat adzan. Karena kebiasaannya warga sekitar ketika ada adzan segera ke masjid. Ini anak-anak warga ini, anak muda ini kumpul, diomongin, ayo sholat, ini sudah adzan. Maka anak pemuda tadi ngamuk. Lalu dilihat oleh seorang alim, seorang faqih, seorang wara, seorang yang khosyah tadi, melihat bagaimana perseteruan antara orang yang ngajak bersama anak pemuda tadi. Keesokan harinya si alim tadi lewat dan mengucapkan salam, assalamualaikum, permisi, saya mau lewat, saya mau ke masjid sholat berjamaah. Oh ya, silahkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga beberapa kali pemuda tadi ngomong, ini orang itu setiap hari lewat sini ke masjid, setiap hari menyapa kita, menyalami kita semuanya. Gak enak rasanya kalau kita terus menerus seperti ini. Ayo kita sholat berjamaah dulu, nanti kita baru ngumpul lagi. Udah, ini nasihat, teguran dengan sikap, dengan santun dan sebagainya. Ini yang dibawa oleh para wali-wali Allah di Indonesia, para wali songo. Yang dibawa oleh mereka ke tanah air kita di sini, mereka memberi nasihat dengan santun, dengan baik, dengan tanpa mengurangi kehormatan bagi orang-orang yang dia nasihati. Oke, di sini semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemudahan dan memberikan hidayah untuk kita semuanya, menyadarkan diri kita, warga kita, teman kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kita untuk menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat kemarin adalah salah satu ulama ya alim allamah, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Hamid bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi Al-Jailani. Beliau adalah salah satu keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jenengan baca manakibnya, yang jenengan adakan rutinan setiap bulan manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah keturunannya. Kemarin Jumat beliau berangkat dari Oman menuju Indonesia untuk berdakwah. Tapi sebelum mendarat di pesawat beliau wafat. Beliau ini orangnya luar biasa dalam mendisiplinkan ilmu. Mulai dari kecil beliau belajar kepada ayahnya, Said Hamid. Beliau dilahirkan di kota Dau'an di Yaman. Masih kecil belajar sama ayahnya, sehingga ayahnya melihat kecerdasan dan kepintarannya ini beliau. Lalu beliau luar biasa dalam kealimannya. Usia 17 tahun beliau dipasrahi megang madrasah, namanya Madrasah Kharibah, yaitu madrasah yang terkenal di kota Dau'an. Sehingga beliau memberikan studi yang belum pernah diajarkan oleh para guru-guru di situ, alim. Ketika sudah dewasa beliau pindah belajar di kota Makkah kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Belajar di sana dengan beberapa masyayikh, dengan para tokoh-tokoh di sana di kota Makkah, sehingga beliau menjadi seorang alim allamah dan memegang peran dalam mazhab Imam Syafi'i, mufti di kota Makkah. Beliau Said Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. 30 tahun beliau memegang peran dalam mazhab Imam Syafi'i, fikihnya, muftinya Imam Syafi'i. Dan beliau banyak memiliki murid. Beliau muridnya luar biasa, orang alim. Beliau Jumat kemarin berangkat Indonesia, wafat di Indonesia dan dimakamkan di Indonesia di Kalibata. Ini adalah suatu wahbah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Ditempatkan makamnya orang wali, ditempatkan makamnya orang soleh,
Ditempatkan orangnya orang arif billah. Di sini keturunannya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita baca manaqibnya. Mari kita kirim Fatihah untuk beliau. Semoga Allah diangkat derajatnya dan kita semuanya mendapatkan keberkahannya, dan semoga dengan wafatnya ulama Allah tumbuhkan ulama-ulama wabil khusus di Indonesia, menjadikan keamanan, ketenteraman, kemakmuran dan persatuan untuk warga Indonesia. Anda hadihi niyya wa nasalha wabil khusus dan menandiha ila Al-Fatihah ila nudiha li Habib Umar bin Hamid bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo, Mas Nari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini salawat secara umum adalah segala syirat. Syirat adalah kalimatnya. Salawat itu semuanya baik. Semuanya baik. Sallallahu alaihi Muhammad adalah salawat Jibril, salawat yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini adalah salawat beliau, kalimat shalla tadi. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat Ibrahimiyah, salawat yang langsung dari Nabi. Karena Nabi Muhammad mensyirahkan ada salawat, hanya salawat Ibrahimiyah yang disampaikan, yang dibaca kita ketika salat. Ya, bagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya berselawat kepada engkau? Salawat Allah masyaallah kama salawat Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim, kama salawat, seperti yang kita baca di dalam salat. Semuanya memiliki keutamaan masing-masing. Semua salawat memiliki keutamaan masing-masing. Karena sirah salawat semuanya adalah sirah yang menyampaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Qur'an innallaha malaikatahu yusholluna, kalimat shalah. Yusholluna 'alan nabi. Nah, kalimat salawatnya, sirahnya bebas. Mau salawat Jibril, mau salawat Ibrahimiyah. Salawat Jibril adalah salawatnya malaikat Jibril, salawat Ibrahimiyah adalah salawatnya Nabi Muhammad yang dilafalkan, atau salawat-salawat yang lain yang oleh ulama, oleh para salaf mensyirahkan salawat dengan lafaz-lafaz tertentu, enggak masalah. Semuanya sama, semua kedudukannya sama. Tentang fadilah keutamanya ini yang sudah pasti sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarat. Ini aja. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawatan, maka Allah memberikan kebaikan untuknya 10. Ini tak. Tentang syiratnya, lafadznya salawat bebas. Nah, tapi memang lebih singkat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salimnya. Di sini karena ketika perintah Al-Qur'an ada salimnya aja enggak? Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya sallallahu alaihi wasallimu taslima. Salawat sama salam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini semuanya sama. Sebagian ulama menyisipkan salawat ada doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatina adama fi mila. Ada doa di situ sama. Ada doa. Intinya semuanya sama. Semuanya sama. Hanya saja perbedaannya di antara sirah-sirah yang lain, ada sebagian salawat menyisipkan doanya, doa keinginannya, harapannya. Seperti apa? Salawat nariyah. Kan ada doa di situ. Salawat nariyah ada doa. Salawat futuh ada doa.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, miftah. Ada salawat tentang keinginan harapan, banyak salawat. Intinya semuanya salawat sama segala, nggak ada perbedaan menurut pemahaman saya yang saya ketahui dari sabdanya Nabi Muhammad dari hadis yang awal tadi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu, Allah memberikan 10 kebaikan. Intinya semuanya sama. Wallahu a'lam. Begitu Pak Sundari. Ada lagi pertanyaan Pak Ambang? Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, malaikat. Kenapa hanya Jibril yang punya salawat? Dan juga kalau Jibril itu datangnya dari Allah atau memang khusus untuk Jibril. Itu mungkin ubahnya yang dari saya dari bicara. Kalau pada umumnya ada juga orang dalam keadaan makan, itu enak. Setengah permainan ada. Oke. Yang kedua, itu sekarang seperti saya sendiri menghadapi bulan Ramadan, dalam keadaan jam 1 malam, saya dia tidak bangun lagi, saya itu nanti sahur malam. Yang ketiga, apa perbedaannya tarekat dan makrifat? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tadi maksud dan dari pertanyaannya Pak Sundari, salawat Jibril adalah salawat yang disyaratkan intisabnya kepada malaikat Jibril tadi. Gitu. Ya, memang malaikat Jibril yang menyampaikan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan enggak dikhususkan juga kepada malaikat Jibril, semuanya juga mengikuti. Nah, karena di sini itu kepada malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi penghulunya para malaikat, ketuanya para malaikat, maka mereka bersalawat demikian. Malaikat Jibril. Ini yang pertama dari penjelasan kelanjutan yang dari Bapak Sundari tadi. Terus pertanyaan dari Pak Bambang tentang masalah adzan. Ketika adzan dikumandangkan, sedangkan menjawab adzan itu sunnah, bahkan memiliki fadilah keutamaan, bahkan ada ancamannya bagi mereka yang menyempelekan tentang adzan, dari jawab adzan. Nah, ketika kita lagi sibuk makan, lagi pertengahan permainan ataupun lagi enak-enaknya makan, ketika adzan apakah kita diam? Di sini ini kembali kepada kita selaku merespon tentang adabnya kita tentang adzan ketika dikumandangkan. Yang jelas intinya yang diminta ketika adzan adalah mendengarkan. Kalau kita makan sendiri sambil makan mendengarkan, insya Allah memungkinkan. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita makan lagi bersama-sama ketika adzan sambil makan sambil ngobrol, tidak mendengarkan adzan. Nah, ini yang kurang baik, kurang memuliakan, menghormati adzan. Tapi kalau makan sendiri silakan makan sambil mendengarkan, karena yang diminta adalah mendengarkan adzan. Untuk menjawabnya kapan? Menjawabnya adzan nanti setelah makan, nggak apa-apa. Bahkan ini juga hal yang saya lakukan. Ketika adzan saya nggak sempat menjawab karena sibuk makan tadi atau sibuk taklim, sibuk mengajar. Karena kalau diputus hilang nanti, buyar nanti yang kita sampaikan. Jawab nanti di akhir. Jawabnya setelah ngajar secara terus menerus, atau setelah makan. Begini yang pertama Bang, karena diminta adzan adalah mendengarkan. Jadi ketika makan aja sambil mendengarkan.
Jawabnya kapan? Setelah makan. Habis makan, minum, lalu jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, ya sallallahu. Langsung doa. Allah doa adzan. Itu yang saya pahami dari guru-guru kami ketika menjelaskan tentang adzan. Bahkan di tahrim itu ketika adzan dikumandangkan, sebagian mereka ketika lagi motoran stop, minggir dulu dengarkan adzan, jawab adzan. Sebagian mereka ta'adub, adabnya mereka, ihtiram mereka, memuliakan orang yang adzan, menjawab dulu, baru selesai adzan dia berdoa lalu lanjut berjalan. Sebagian dari mereka yang sangat kuat ihtiramnya, penghormatannya terhadap adzan ketika makan, setelah makan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang sahur. Apakah ketika saya bangun jam 1 apakah masuk kepada bagian sahur? Masuk. Karena jam 1 malas. Makan tapi makan. Iya makan. Iya malas kadang-kadang sahur. Iya. Masuk sah, masuk. Bukan sahnya. Iya sah, masuk sahur. Karena tadi yang saya sampaikan sepertiganya, masuk kepada sepertiganya. Misalkan adzan isya jam 7 misalkan. Isya jam 7. Adzan subuhnya jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kan 9. Kalau 9 maka diambil pertiganya, artinya 3 jam. 8, 9, 10. Jam 11 ini sudah masuk kepada sahur. Jam 11. Masuk kepada waktu sahur, berkah sahur. Nah, berkah sahur. Kalau kita makan jam 8, itu makan malam masih. Jam 9 makan malam, jam 10 makan malam. Tapi kalau udah masuk ke atas jam 11, nah itu sahur. Nah, jam 11 makan, itu udah dapat sahur kita. Yang paling diperhatikan adalah niat. Jangan sampai lupa niat. Makanya niat pertama di bulan Ramadan, kita niatnya taklid kepada Imam Malik. Saya niat berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan mengikuti mazhab Imam Malik fardholillahi ta'ala. Ini menjaga-jaga, khawatir takutnya ada 1 malam kita enggak sempat sholat tarawih karena kesibukan, karena kita ada kepentingan, lupa niat Ramadan, niat puasa. Maka cukup di niat pertama di bulan suci, ketika kita berpuasa. Ini gak apa-apa, udah masuk jam 1, makan dulu lalu tidur, gak apa-apa, masuk pada sahur, masuk ke berkahnya sahur. Ini yang kedua. Yang terakhir tentang apa perbedaannya torekot sama ma'rifah ya. Ada torekot, ada torekoh, ada ma'rifah, ada hakikat. Torekoh itu seperti ini. Ini torekoh namanya, belajar. Kita belajar fikih, kita belajar kita belajar fikih, kita belajar adab, kita belajar akhlak, kita belajar tauhid, kita belajar akidah. Namanya tarekoh, jalan. Nah, tarekoh itu kan butuh guru. Gak mungkin kita belajar gak ada gurunya. Nah, ma'rifah setelah kita mengamalkan dari ilmu-ilmu tadi. Kita belajar fikih, jenengan amalkan. Lah, itu adalah ma'rifah. Nah, kita belajar ilmu akidah, kita amalkan dalam hati kita. Itu ma'rifah. Jadi torekoh itu adalah mencari ilmu, jalan untuk menuju ma'rifah. Artinya belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, torekoh sama hakikat. Itu tak. Jadi torekoh itu adalah guru yang mengajarkan kita dari berbagai macam ilmu pengetahuan, namanya torekoh. Nah, kita mengamalkan ilmu itu dengan dasar guru itu, dasarnya adalah guru itu adalah kemakrifatan bagi kita. Lah, masuk kepada hakikatnya adalah inti tujuan dalam ibadah yang kita amalkan itu. Itu namanya masuk kepada
hakikatnya. Itu kalau kita jelaskan secara dasar aja. Lebih gampang, lebih mudahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang menjadi kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ala hadhihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ibadika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ibadika salihun antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad